Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Dan mudah-mudahan kalian itu semangat terus untuk belajar. Kemarin kalian sudah melewati peringatan Hari Proklamasi ke-75 Indonesia Merdeka. Bapak senang berjumpa lagi dengan kalian di mana kita sudah sekian lama tidak berjumpa. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang fikih, yaitu bab toharoh. Apakah kalian sudah siap? Nah, kalau sudah siap, siapkan mental kalian, siapkan buku-bukunya untuk mencatat ya. Sebelumnya pembahasan materi ini, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu ya, agar kita dimudahkan segala urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dalam pembahasan kali ini Bapak sebelumnya akan menyampaikan kompetensi dasar. Satu, menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan yang keempat, menyajikan cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecilnya. Itulah tadi kompetensi dasar yang kalian harus kita pahami. Anak-anakku sekalian, Islam adalah agama yang suci dan bersih. Tentunya kalian juga sering mendengar bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka hari ini bahwa kebersihan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengingat kebersihan itu sangat penting, maka anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan membahas tentang berkaitannya dengan tata cara bersuci dalam Islam. Ya. Yang pertama akan kita bahas pengertian toharoh. Ya. Toharoh itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Itu menurut bahasa artinya bersuci, atau yang kedua menurut istilah adalah suatu kegiatan menghilangkan hadas dan najis. Kotoran dari mana? Dari tubuh yang menyebabkan tidak sah untuk beribadah. Najis dan hadas di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 22. Innallaha yuhibbul muttawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Artinya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Jadi anak-anakku sekalian, tohara itu berkaitan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak ditemukan petunjuk-petunjuk agar umat Islam bersih dan suci. Slogannya banyak, slogan kalau
kebersihan itu sebagian daripada iman. Banyak terpampang juga di papan-papan pengumuman, di jalan-jalan, ya, atau di sekolah. Jika seseorang menjaga kebersihan diri dari kebersihan dan kebersihan hati di dalam kehidupannya, maka orang itu mempunyai kualitas iman yang tinggi. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak peduli pada kebersihan, maka tercerminlah orang itu tipis keimanannya. Yang kedua, Bapak akan bahas tentang pengertian najis. Pengertian najis yaitu, najis berasal dari bahasa Arab. Artinya apa? Kotoran, ya, yang melekat pada badan dan benda. Najis adalah kotoran khusus yang dapat menghalangi ibadah untuk sholat. Seperti adanya sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu dari kubul dan dubur, ya. Najis ini ada dua. Yang pertama, najis aini. Najis aini itu suatu benda yang zatnya adalah najis, yaitu air kencing, tinja, darah nipas, darah haid, terus majdi dan wadi, gitu ya. Itu yang termasuk najis aini. Yang kedua, najis hukmi. Apa itu najis hukmi? Najis hukmi itu yang menimpa atau yang jatuh ke tempat yang suci, ya. Contohnya, pakaian yang tertimpa najis aini ini wajib disucikan. Adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya untuk mengerjakan suatu ibadah, di antaranya ibadah sholat, ya. Seperti pakaian terciprata dengan air najis, maka pakaian itu najis, tidak bisa dipakai sholat. Macam-macam najis. Macam-macam najis mungkin kalian sudah pada hafal, ya. Pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughalladzah. Nah, yang disebut najis mukhafafah yaitu najis ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum makan apa-apa, baru minum air susu ibunya. Bagaimana cara mencucikannya? Cukup saja dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Yang kedua itu najis mutawasitoh, ya. Najis mukhawatishitoh itu najis sedang. Bagaimana cara mencucikannya? Dengan cara disucikan dengan sabun sehingga hilang warna atau bau dan rasa najisnya. Contohnya kotoran manusia dan kotoran binatang, darah, nanah, air kencing. Air kencingnya yang sudah dewasa. Nah, itu adalah najis mutawasitoh. Yang ketiga, najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu adalah najis berat. Bagaimana cara mencucikannya? Yaitu dengan cara membasuh 7 kali. Dan salah satunya dengan debu yang suci atau tanah, gitu ya. Adapun contohnya dari najis ini adalah air liur babi, air liur anjing, ya. Itu contoh-contoh yang berat. Oke, anak-anakku sekalian. Yang selanjutnya, tata cara toharoh. Toharoh dalam syariat Islam terbagi menjadi 2 bagian. Satu, toharoh dari hadas. Dari hadas juga terbagi menjadi 3 cara. Satu, caranya itu mandi junub atau mandi besar apabila hadas kubra. Kubra itu besar, kubrok. Yang kedua, wudu apabila hadas sugro atau hadas kecil. Yang ketiga, tayamum apabila saat hadas kecil dan tidak mendapatkan air. Ya. Yang kedua, toharoh dari khobat, ya,
bisa membersihkannya dengan mensucikan, membasuh atau mengusap dan memercikan gitu ya. Nah, pengertian hadas ini berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa yang terjadi pada orang muslim ya. Sedangkan menurut istilah adalah keadaan yang tidak suci bagi seseorang sehingga menyebabkan tidak sah untuk melaksanakan sholat, melaksanakan tawaf gitu ya. Hadas dapat terbagi dua bagian juga, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang disebut hadas kecil yang disebabkan karena kentut atau kencing dan buang air besar. Hadas ini dapat disucikan dengan melakukan wudu ya. Yang kedua, hadas besar, yaitu hadas yang disebabkan mimpi basah, keluar haid, waktu nipas dan bersenggama. Hadas ini dapat disucikan dengan cara apa? Dengan cara mandi janabat atau mandi junub atau mandi wajib ya. Mandi besar ya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini dalam bab Toharoh. Insya Allah minggu depan kita dilanjutkan lagi dengan materi yang sama. Hari ini Bapak dicukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan kita semua memahaminya apa yang Bapak sampaikan. Kita tutup dengan kifaratul majlis.